Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial pembuatan soal online mulai dari nol. Artinya bagi rekan-rekan atau bapak ibu guru yang belum sama sekali pernah membuat soal online, maka perlu menonton dan menyaksikan video ini, di mana saya akan menguraikan beberapa petunjuk dasar ketentuan pembuatan soal online menggunakan Google Formulir. Apa-apa saja yang menjadi persyaratan dan bagaimana langkah-langkah untuk membuat soal online sampai akhirnya nanti siswa dapat menerima soal online dan Bapak Ibu sebagai guru dapat memeriksa hasil daripada jawaban siswa. Untuk itu jangan berlama-lama, saksikan video ini dari awal hingga selesai. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dulu agar ke depan senantiasa mendapat kiriman video-video terbaru dari channel kami. Selamat menyaksikan. Baik, kembali ke pembelajaran kita. Hal pertama yang mesti Bapak Ibu miliki di saat akan melakukan atau membuat soal online adalah persiapan pembuatan soal online. Pertama, siapkan bank soal. Bapak Ibu tentu sudah memiliki bank soal. Soal-soal yang pernah dibuat di dalam arsip file ya, baik itu Microsoft Word maupun data-data pribadi yang ditulis tangan. Pastikan itu punya. Artinya kita bisa menggunakan bank soal itu untuk dipindahkan ke dalam aplikasi Google Formulir online nanti. Yang kedua, syaratnya adalah Bapak Ibu harus memiliki akun Google. Dalam hal ini berupa email yang disebut dengan email Gmail ya, Google Mail. Pastikan kita semua sudah memiliki Google Mail. Kalau belum memiliki, maka kita disarankan untuk terlebih dahulu mendaftarkan email menggunakan akun Google. Biasanya kita sudah memiliki akun ini. Bahkan di saat kita akan menginstal aplikasi-aplikasi yang ada di Android kita pun, kita biasanya sudah memiliki akun ini. Kemudian penjelasan selanjutnya adalah berkenaan dengan jenis-jenis soal. Kita ketahui bahwa dalam pembuatan soal itu ada beberapa jenis soal. Pertama adalah pilihan ganda, kemudian sebab akibat, menjodohkan, jawaban singkat, ataupun yang kelima berupa uraian-uraian. Atau mungkin ada jenis soal yang lain. Tetapi dalam penggunaan Google Formulir ini, kita hanya akan setidaknya menggunakan 3 jenis soal saja, yaitu yang pertama pilihan ganda, maka ini saya kasih tanda OK. Kedua, jawaban singkat, dan yang ketiga uraian. Dalam bentuk uraian ini tentunya nanti Bapak Ibu akan menerima jawaban yang lebih panjang dari jawaban singkat biasa dari para siswa. Hal selanjutnya adalah langkah-langkahnya. Nanti selain saya tuntun mulai dari awal, ini perlu diketahui saja bahwa kita pertama kali harus login terlebih dahulu ke email kita. Kemudian kita nanti akan masuk ke dalam yang namanya Google Drive. Google Drive ini berupa halaman untuk menyimpan data, ya, tempat folder ataupun lokasi penyimpanan data-data kita. Kalau kita istilahkan dalam komputer itu ada hard disk. Kalau Bapak Ibu menggunakan flash disk, nah itu istilah-istilah lain untuk tempat penyimpanan data. Dalam pembuatan soal online ini, Google Drive adalah nama yang diberikan. Kemudian langkah ketiga adalah membuat folder di dalam Google Drive. Artinya begini, seperti halnya di komputer dan di flash disk, supaya data kita tidak bercampur baur dengan data-data yang lain, maka kita disarankan untuk membuat terlebih dahulu folder untuk satu pembelajaran kita atau untuk jenis satu soal kita, sehingga nanti data-data yang terhimpun akan menyatu di dalam satu folder saja. Kemudian langkah selanjutnya, setelah folder kita buat, maka kita mulai masuk pada pembuatan Google Formulirnya, pembuatan soalnya. Kemudian langkah kelima, kita akan menyusun soal-soal yang akan kita online-kan. Selanjutnya, di dalam pembuatan soal itu
kita akan membuat 3 jenis soal. Pertama, buat soal dan pilihan gandanya. Untuk jenis soal pilihan ganda, artinya kita perlu membuat soal dan menentukan abjad pilihan ganda dari A sampai D atau E, terserah kita. Kemudian kita juga bisa langsung membuat jenis soal yang berupa soal jawaban singkat ya, atau disebut dengan esai 1. Kemudian yang ketiga, kita bisa buat soal uraian tanpa jawaban. Artinya kita akan buat soal situ tanpa pilihan jawaban. Ini disebut dengan esai 2. Langkah selanjutnya adalah dalam pengaturan Google Formulir sendiri. Setelah kita menyusun soal tadi, maka kita perlu men-setting ya, mengatur di dalam Google Formulirnya bahwa jenis yang kita buat ini adalah setting sebagai quiz, jenis quiz. Kita setting ini agar nanti kita bisa memberikan jawaban ataupun kunci jawabannya. Di dalam pengaturan quiz ini kita akan diberikan pengaturan untuk memberi kunci jawaban. Kemudian kita perlu mengatur juga soal yang kita berikan ini secara acak ataupun tidak. Misalnya si A menjawab urutan soal itu, soal pertamanya adalah soal tentang nama presiden. Kemudian siswa B soal pertamanya mungkin bukan tentang soal presiden, tapi tentang mungkin dasar negara Pancasila. Pada prinsipnya jenis soal ataupun jumlah soalnya akan sama, tetapi urutan soalnya berbeda-beda bagi setiap siswa. Maka ini kita akan atur dalam acak soal. Kemudian kita bisa mengatur pengulangan menjawab. Artinya siswa kita beri apakah kita mau beri dia kewenangan ataupun memberi izin untuk menjawab lebih dari satu kali ataupun hanya satu kali. Kemudian kita bisa mengatur koreksi soal, apakah siswa bisa mengoreksi soal yang sudah dia jawab ataupun tidak. Ini kita bisa atur. Kemudian kita bisa mengatur share ya, share link ke siswa. Ini harusnya ini dulu ya, share link ke siswa. Kita akan membuat link ataupun tautan, alamat tautan yang akan kita berikan kepada siswa menggunakan WA lah setidak-tidaknya, karena kita belum menyinggung Google Classroom, kita hanya menyinggung pembuatan soal online-nya saja, sehingga link itu kita bisa bagikan di melalui WhatsApp saja ke siswa. Kemudian kita juga bisa mengatur selesai menjawab. Apabila siswa sudah selesai menjawab, kita akan berikan ucapan tahniah atau terima kasih atau hal-hal lain. Kemudian yang kita bisa lakukan dalam Google Formulir ini adalah akan mengecek hasil jawaban siswa. Hasil mengecek jawaban siswa, lalu jawaban itu kita bisa rekap di dalam Microsoft Excel. Nah, ini beberapa slide tentang langkah-langkah penggunaan soal ataupun Google Formulir untuk pembuatan soal online. Nah, petunjuk dasar ini akan saya lampirkan di halaman deskripsi. Bapak Ibu bisa download sebagai pegangan untuk memulai pembuatan soal online-nya nanti. Oke, dari sini kita akan langsung kembali dan memulai pembuatan soal online, dimulai dari langkah-langkah login ke email hingga pembuatan soal. Mari kita ikuti. Tentu pertama sekali Bapak Ibu harus membuka browser ya. Browser yang kita maksud adalah browser baik menggunakan Google Chrome maupun menggunakan Mozilla Firefox. Silakan saja menggunakan dua aplikasi ini. Di bawah ini ada Google Chrome, kemudian yang sebelahnya adalah Mozilla Firefox. Dua browser ini biasa digunakan untuk membuka akses internet, untuk browsing ataupun surfing di halaman pencarian internet. Nah, saya akan menggunakan Google Chrome. Di saat halaman muncul seperti ini, maka saya otomatis tentu akan masuk ke akun Gmail saya atau masuk ke email. Bapak Ibu tentu sudah memiliki email, maka kita masuk saja di sini, ketik saja gmail.com, ini otomatis muncul biasanya ya, gmail.com.
Maka setelah muncul, pastikan kita login kalau belum login. Login itu artinya untuk masuk ke dalam email menggunakan password email yang biasa kita buat. Ini saya sudah login sehingga dia langsung masuk. Kalau tampilan belum login seperti ini, saya keluar dulu ya. Saya keluar dulu, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, ketika saya mengetik akun saya, maka dia akan meminta password. Nih, meminta password. Artinya kita belum login. Bapak Ibu harus login terlebih dahulu. Saya masukkan password. Maka otomatis akan masuk ke halaman email seperti tadi. Nah, setelah masuk ke dalam akun email seperti ini, kita membuka Google Drive ya. Langkah kedua adalah membuka Google Drive dengan cara membuka Google aplikasi. Meskipun kita tidak masuk atau tidak login ke email terlebih dahulu, apabila kita memang sudah login ke akun Google, kita akan dapat melihat tampilan Google App yang ada di sebelah kanan ini di samping foto akun Google kita di sini. Di sini ada Google App. Kalau saya buka di halaman baru pun, di halaman kosong begini, di sini juga sudah ada. Dengan syarat saya sudah login ke Google dulu. Ya, kalau tadi saya langsung masuk ke email, Gmail-nya. Kemudian kalau saya sudah login di halaman kosong pun sebenarnya muncul kotak dialog Google aplikasi 9 titik ini. Nah, sama saja mulai dari yang email sini juga sama atau mulai dari halaman kosong. Pastikan kita sudah login intinya. Baik, setelah sampai di sini kita gunakan yang salah satu saja ya. Ini saya tutup. Kemudian dari sini saya buka Google App-nya. Pastikan saya memilih yang namanya Drive. Ini yang namanya Drive ini. Ini artinya Google Drive ya. Saya klik yang Google Drive-nya ini. Maka otomatis kita akan dibawa ke halaman Google Drive. Di sini disebut Drive saya, Google Drive. Ini artinya tempat penyimpanan data Bapak Ibu, atau hard disk-nya, atau flash disk-nya, disinilah. Tentunya kalau Bapak Ibu belum memiliki atau belum pernah mengakses Google Drive-nya, ini akan kosong. Ini akan kosong. Kalau ini kan kebetulan sudah terisi karena saya sudah pernah membuat atau mengakses Google Drive saya. Google Drive ini bisa kita gunakan untuk menyimpan data-data yang ada di komputer kita, atau data-data penting juga bisa kita simpan di Google Drive. Sama halnya seperti kita mengirim atau menyimpan data di email. Baik, langkah selanjutnya sebagaimana yang tadi kita sebutkan adalah Bapak Ibu harus mengelompokkan soal Bapak Ibu di dalam satu folder. Maka kita perlu membuat folder. Caranya kita pilih menu baru di sini. Pilih menu baru. Kemudian paling atas ada folder. Nah, kita klik folder. Maka kita akan diarahkan kepada kotak dialog pembuatan nama. Foldernya kita kasih nama. Kita buat di sini belajar soal online. Nama folder ini belajar soal online. Ini kita buat ya. Langsung kita pilih buat. Maka otomatis nanti kita akan dihadapkan ke sebuah folder yang baru. Ini namanya. Foldernya sudah jadi belajar soal online. Supaya data kita tidak terpencar bertabur ke sini, ke sini, ke sini, atau berada di bawah. Nah, ini kan kita bingung mencarinya nanti kalau seandainya sudah banyak. Maka kita masukkan ke dalam folder tertentu. Kalau ini sepertinya saya sudah punya folder Classroom, artinya Google Classroom saya buat di dalam ini. Saya punya beberapa video, saya masukkan ke dalam folder video, dan lain sebagainya. Oke, setelah jadi foldernya ini, kita baru akan mulai membuat Google Classroom. Maaf, kita akan membuat Google formulirnya. Nah, baik, oleh karena supaya dia menyatu dalam satu folder, saya buka ini dulu ya. Klik 2 kali. Nah, setelah terbuka tentu nampak kosong ya, nampak kosong dan ini masih baru. Dan pastikan kita melihat di sini
kita berada di dalam folder belajar soal online. Nah, langkah selanjutnya tadi kita sudah uraikan bahwa kita akan membuat Google formulirnya di sini. Nah, saya buka kembali ya sedikit supaya tidak bingung. Ya, setelah login ke email, masuk ke Google Drive, membuat folder di Google Drive, kemudian kita mulai membuat Google formulir, lalu selanjutnya kita akan menyusun soal. Nah, kita kembali ke sini, kita akan membuat Google formulirnya. Kembali kita klik menu baru. Nah, ini kita abaikan upload file, kita abaikan upload folder, kita abaikan yang lainnya, kita pilih ke menu lainnya. Ini Google formulir. Klik saja di sini, otomatis akan terbuka layar baru. Di sini akan terbentang sebuah tampilan formulir tanpa judul. Ini berarti kita sudah masuk ke dalam lembar formulir pembuatan soal, namun sama sekali belum ada judul dan belum ada soalnya. Nah, langkah selanjutnya tentu kita lari ke dalam pembuatan soal ya di sini. Kalau kita pindah ke slide tadi, nah ini kita akan membuat soal yang ada. Tentunya kita berawal dari biasanya adalah judul ya. Kita buat dulu judulnya di sini. Tentukan Bapak Ibu mau membuat judul apa di sini. Soal online-nya tentang apa. Saya langsung buat saja. Latihan soal ya. Latihan soal 1 saja. Lalu supaya formulir saya juga ada judul yang sama, file formulir ini ada judul, saya blok ini ya, saya taruhkan di sini, klik saja di sini, otomatis dia akan berpindah. Ya, dia akan berpindah di sini menjadi nama filenya soal latihan 1, supaya sama, supaya kita tidak bingung. Dan nanti kalau saya close, ini saya close saja. Sini sudah ada, otomatis sudah ada. Jadi di dalam Google formulir ini kita tidak perlu menyimpan, otomatis tersimpan sendiri. Nah, kalau sudah ada seperti ini kan sekarang sudah ada nih satu file. Kita mau lanjutkan, kita perbaiki, kita tinggal edit ya. Kita klik 2 kali di sini, masuk lagi. Jadi pemberian nama file tadi agar kita di sini nampak ini nama filenya soal latihan 1. Kalau kita tidak memberikan nama file, maka di sini masih kosong. Saya contohkan ya, ini saya tutup. Saya buka file Google Form baru. Saya buat di sini latihan. Nah, seperti ini ya, seperti ini saja saya buatnya. Lalu saya tutup. Ini masih formulir tanpa judul, kita lihat. Nah, di sini masih judulnya formulir tanpa judul. Nah, jadi kita perlu membuat soal nama file daripada soal online kita dengan cara menambahkan di sini judul filenya. Kita bisa klik saja di sini, otomatis akan sama seperti ini. Kita tutup, maka di sini juga nanti akan berubah. Saya refresh ya. Nah, ini belum masuk, ini belum tersimpan. Latihan, saya masukkan ke sini, latihan. Nah, maka nanti sejenak dia akan menyimpan. Setelah selesai kita baru tutup. Nah, ini langsung jadi. Kalau ini kita tidak pakai, kita boleh hapus ya. Hapus caranya lebih banyak cara ya. Kita boleh klik kanan, kemudian hapus. Atau ketika kita sedang aktif di halaman ini, ada menu hapus di sini. Di sini ada menu hapus, kita hapus. Nah, kita konsentrasi pada satu file saja yang sedang kita buat tadi, latihan soal 1. Kita klik 2 kali. Nah, kita sudah membuat judulnya latihan soal 1. Kita perlu menjelaskan kepada siswa deskripsi formulir ini, misalnya saja latihan soal 1 untuk kelas 10 semester ganjil.
tahun pelajaran 2020-2021. Ini contoh. Bapak Ibu boleh mengisi yang lainnya. Atau misalnya di sini silakan anak-anak menjawab soal ini dengan baik. Boleh juga, boleh. Oke, selanjutnya setelah selesai seperti ini, masuk pada tahapan di bawahnya. Pada tulisan pertanyaan tanpa ini, kita isi tentu identitas siswa. Kita isi dulu di sini identitas siswa. Kita inginkan siswa mengisi nama mereka, maka kita buat di sini nama. Ketika saya ketik nama, otomatis di sini muncul jawaban singkat. Karena di sini banyak nih pilihan, ya kan? Banyak pilihan. Ketika saya belum menulis nama tadi, kalau saya hapus seperti ini tadi, waktu pertanyaan, saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu, ini menu hapusnya. Saya tambah, ini menu nambahnya. Nah, di saat masih kosong, di sini terbuat pilihan ganda. Tapi ketika saya buat di sini nama, otomatis ini berubah sendiri. Meskipun kalau dia tidak berubah, kita boleh pilih dari sini pilihan jawaban singkat. Karena nama tentu jawabannya memang singkat kan, hanya nama saja. Nah, ini kita tidak perlu jawab, nanti siswa yang akan menjawab ini. Yang perlu kita atur di sini adalah bahwa pengisian nama ini wajib diisi siswa. Ini ada tulisan wajib diisi, ini kita aktifkan. Nah, seperti ini. Maka siswa wajib mengisi nama itu. Jika tidak, maka dia tidak bisa lanjut. Jika sudah selesai, selanjutnya apa saja yang diperlukan untuk memberi identitas kepada siswa ini? Selain nama, kita tambah lagi. Di bagian kedua, kita minta mereka membuat kelasnya. Ya, kita minta mereka membuat kelasnya, memilih kelas saja begitu. Begitu kita buat kelas, maka dia otomatis tidak berubah nih ya. Kelas itu kan biasanya ada pilihan. Kelas 1kah, 2kah, 3kah. Atau boleh saja kita minta mereka menjawab secara manual. Misalnya kelas 10 Fatimah misalnya. Boleh saja, berarti kita pilih dengan jawaban singkat. Nanti mereka menjawab di sini kelas 10 Fatimah di sini. Boleh. Tapi kita bisa juga membuat pilihan-pilihan karena kelas itu biasanya kan lebih dari satu. Maka kita aktifkan di sini yang pilihan ganda. Pilihan gandanya adalah pertama kita buat saja di sini opsinya. Pilihannya kelas 10 IPA misalnya. Kemudian saya tambahkan lagi di bawah kelas 10 IPS. Saya bisa tambahkan lagi di bawahnya misalnya kelas 10 bahasa. Nah, berarti kita punya 3 kelas. Supaya siswa tidak perlu menjawab manual, maka kita bisa beri opsi. Pilihan ganda ini bisa juga menggunakan pilihan yang lain, yaitu dengan cara kotak centang. Nah, kotak centang nanti siswa akan menyentang di sini kelas mana yang dia sedang berada. Atau kita juga bisa menggunakan drop down. Kalau drop down pilihannya nanti akan ada menu untuk memilih ke bawah. Nah, tapi kita coba dulu ini untuk yang jenis pilihan ganda. Atau boleh juga lah kita pilih yang drop down ya, biar nampak perbedaannya. Drop down. Ini untuk kelas drop down. Kita scroll ke bawah. Pastikan ini juga siswa wajib menjawab. Kita contreng pilihan, aktifkan pilihan wajib menjawab. Wajib diisi ya. Setelah ini, kira-kira apa lagi yang diperlukan oleh siswa? Kalau jika dianggap cukup, oke, sudah cukup. Jika kita perlu yang lain, boleh ditambahkan. Tambahkan lagi. Misalnya kita buat tanggal pelaksanaan. Boleh kita buat di sini tanggal. Otomatis di sini memilih tanggal, dia tahu. Ini ada pilihan tanggal di sini. Sudah, ketika aktif di tanggal, maka nanti akan muncul kalender ya. Akan muncul kalender di sisi siswa.
di saat dia akan menjawab. Oke, ini kita wajib isi. Sudah, saya rasa 3 saja identitas yang perlu diisi siswa sebelum dia melanjutkan pada pertanyaan. Lalu selanjutnya, supaya antara identitas siswa dengan lembar soalnya ada perbedaan, ada batas, maka kita beri bagian. Nah, ini berarti bagian 1, bagian identitas namanya. Nah, bagian identitas siswa di sini. Lalu bagian kedua kita buat. Nah, ini masuk bagian 2 ke bawah. Sama seperti tadi, masih ada tanpa judul yang di atas bagian 1 ya. Kita lihat di atas ini bagian 1 dari 2. Kita lihat di sini bagian 2 dari 2, ini soalnya. Maka kita berikan instruksi di sini, jawablah pertanyaan di bawah dengan baik dan benar. Sudah, jika ini sudah dianggap cukup, kita tidak perlu menambah deskripsi lagi. Jika sudah, kita akan klik tambah lagi untuk memberi pertanyaan. Nah, di dalam syarat-syarat pembuatan soal tadi, kita sudah menyebutkan bahwa Bapak Ibu setidaknya sudah memiliki bank soal ya. Sudah memiliki bank soal. Sini sudah memiliki bank soal yang bisa dijadikan acuan untuk memindahkan ke dalam Google Formulir. Meskipun Bapak Ibu bisa membuat pertanyaan di sini langsung bisa. Misalnya kita buat di sini. Siapakah presiden kedua? Kita bisa buat di sini. Lalu kita bisa berikan jawaban mereka, minta dengan pilihan ganda. Kita pilih di sini. Pilihan ganda. Kita bisa buat di sini Megawati 2, Soekarno, Soeharto, SBY. Bisa kita buat seperti ini, bisa ya. Tapi jika kita memang memiliki bank soal, maka kita bisa buka bank soal. Saya contoh bukakan bank soal saya. Saya punya bank soal. Kita buka yang soal bahasa atau soal yang pilihan ganda ini ya. Nah, saya sudah punya soal seperti ini, soal PPKN misalnya. Nah, lalu saya tinggal blok ini. Blok. Saya copy, ya, klik kanan, ini copy. Saya bawa ke dalam Google Formulir, saya taruhkan di sini. Saya paste saja, ya, paste saja. Maka soalnya masuk ke sini. Di sini menggunakan nomor ya, menggunakan nomor. Bapak Ibu boleh menggunakan nomor, silakan, atau tidak, silakan. Jika kita menginginkan nanti soal ini kita akan acak supaya siswa satu dengan siswa lain itu tidak menerima urutan soal yang sama, maka alangkah baiknya memang ini kita tanpa nomor, supaya nanti tidak nampak pula nomor soal itu beracakan atau tidak teratur. Ini kita hilangkan saja nomornya. Nah, kita akan memberikan jawaban ABCD-nya juga kita copy dari sini ya. Ini caranya kita cukup blok semua seperti ini. Saja seperti ini. Kita copy juga lagi. Seperti kita copy. Kita paste saja. Oh, ketika kita paste urutannya seperti ini, kurang baik ya, kurang baik. Pastikan soal Bapak Ibu ini pilihan gandanya begini, seperti ini. Dia urutkan ke bawah ya. Dia panjang ke bawah, sehingga kalau saya blok yang ini jawabannya, saya copy. Ini kita anggap belum punya jawaban ya. Tadi ini kan kita sudah isi. Saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu, ini tinggal mengklik ini, hapus. Pastikan tertinggal satu ya di sini. Kita paste. Nah, dia akan masuk. Akan masuk.
langsung seperti ini. Berarti sudah siap satu soal. Meskipun soalnya kita ambil yang ini tadi ya. Nah, kalau misalnya mau pastikan ini jawab soalnya, kita copy lagi ulang. Ini karena ABCD-nya tidak berurutan ke bawah, maka hasilnya pun tadi tidak berurutan. Nah, ini soal yang ini kita ganti. Saya tinggal blok ini, saya paste lagi. Ini saya hapus. Nah, seperti ini. Sudah jadi soal 1. Lalu, langkah yang kita inginkan tadi adalah di dalam penyusunan soal, kita harus setting sebagai kuis, karena kita akan memberikan kunci jawaban. Nah, di saat ini sudah jadi soal 1 ini, biasanya kita langsung memberikan kunci jawaban pada soal, maka kita perlu mengatur jenis soal ini sebagai kuis. Caranya kita pilih ke menu setelan ya, setting ini, setelan ini. Nah, kita pergi ke bagian kuis. Ini perlu dicontrengkan dulu, kita aktifkan ini dulu. Nah, seperti ini. Kita abaikan yang lain. Ini dulu, kita simpan. Nah, otomatis ketika saya simpan, di sini ada muncul kunci jawaban. Kalau tadi belum ada, coba kita ulang ya. Ini saya nonaktifkan dulu. Saya simpan. Nah, di sini tidak ada kunci jawaban. Artinya kita tidak bisa men-setting mana jawaban yang benar dari ke-5 pilihan ganda ini. Tidak ada. Ketika saya buka menu setting, saya atur ini sebagai kuis. Simpan. Maka otomatis di sini muncul kunci jawaban. Nah, kita klik di sini. Kita bisa berikan nilai setiap soal jawaban berapa. Kita bisa berikan misalnya 1 saja. Kalau ada 40 berarti 40, poinnya 40. Nah, mana jawaban dari pertanyaan ini yang benar? Anggap saja yang A. Kita klik di sini. Ini jawabannya. Yang benar. Kita selesai. Otomatis ini sudah terjawab A. Kalau siswa menjawabnya B, nilainya 0. Kalau dia menjawab A, nilainya 1. Sudah. Kemudian, ini jenis satu soal ya, pilihan ganda sudah paham ya. Kemudian kita bisa tambah, oke, ini kita isi ya, kita aktifkan. Artinya siswa wajib mengisi soal ini, tidak boleh dilewati. Kita tambah lagi. Selanjutnya kita boleh membuat soal jenis kedua. Misalnya kita akan memasukkan gambar ya, gambar di dalam soal kedua ini. Nah, ini ada 2 cara. Pertama, kita siapkan file gambarnya terlebih dahulu, atau jika soal itu sudah ada di dalam file bank soal kita, maka kita potong ya. Sekarang saya akan siapkan file gambar ya. Dengan cara yang pertama dulu, saya ambil file gambar yang ada dalam komputer saya. Caranya kita memilih dari menu ini, menu insert gambar ini, insert picture, pilih di sini. Lalu kita akan mengunggah file itu dan memasukkannya. Kita unggah, kita cari ya. Kemudian pastikan gambar yang kita ambil berada di file yang atau folder yang sudah kita letakkan. Saya biasa menaruh di dalam bank soal. Nah, di sini ada foto gambar burung Garuda. Ini saya masukkan, open. Kita tunggu. Nah, otomatis gambarnya sudah masuk. Besaran gambar yang akan muncul ini adalah sesuai dengan ukuran bawaan gambar. Biasa kalau kita browsing di internet ataupun kita memfoto ya, itu besar fotonya bisa kita atur terlebih dahulu sebelum kita import. Tapi kalau segini ukurannya sudah dianggap cukup. Nah, ini kita cara pertama dulu. Kita masukkan dulu gambarnya. Lalu soalnya kita buka di bank soal. Nah, contohnya ini, burung Garuda adalah, ini kita ambil teks pertanyaannya. Copy, lalu saya paste di sini. Kemudian, kembali kita memilih jenis soalan ini tentunya soal yang sifatnya adalah pilihan ganda. Baik, kemudian untuk opsi pilihan gandanya kita copy paste dari ini.
Kita blok seperti biasa, kita copy, kita masukkan ke dalam soal ya. Kita paste di sini. Jika ada yang lebih, kemudian kita bisa hapus. Oke, ini sudah cukup. Karena kita sudah men-setting ini sebagai kuis, maka otomatis kita bisa memilih, menentukan kunci jawabannya. Kita pilih misalnya Garuda sebagai lambang negara ya. Kemudian kita kasih poin, ini 1. Selesai. Ya, kita sudah membuat 2 jenis soal. Selanjutnya kita tambah lagi untuk jenis soal ketiga, atau bisa saja Bapak Ibu membuat jenis model yang begini. Ini untuk beberapa, karena memang soal versi bergambar ini kan biasanya tidak sering ya, tetapi biasa ada maka caranya adalah dengan memasukkan gambar. Lalu yang ketiga, saya akan membuat atau memasukkan model gambar juga, tetapi dengan cara memotong. Ini mengantisipasi mungkin file bank soal kita sudah ada soalnya, sudah ada gambarnya, tapi file gambarnya tidak ada. Baik, caranya seperti ini. Saya coba ambil dulu jenis soal yang lain ya. Nah, misalnya soalnya dalam bentuk ini. Jadi gambar ini diperuntukkan untuk jawaban 1 dan 2. Untuk nomor soal 1 dan 2. Nah, ini biasa kita ketemui seperti ini. Maka supaya gambar ini bisa kita ambil, ini kan gambar dibuat di dalam Microsoft Word, tidak berupa file. Jadi caranya kita harus potong ini terlebih dahulu. Baik, caranya adalah kita membuka menu ataupun aplikasi memotong gambar. Ini saya besarkan sedikit supaya nampak nanti. Lalu kita pilih di menu pencarian ini saja, ini tanda here to search ini. Lalu kita ketik di sini snipping ya, snipping ya. Nah, ini sudah muncul snipping toolnya ya. Snipping tool ini aplikasi untuk memotong. Bukan hanya snipping tool, kita bisa gunakan aplikasi lain, misalnya dengan Paintbrush ya, Paintbrush, atau dengan menggunakan Photoshop. Tapi itu kan aplikasi-aplikasi yang besar ya, aplikasi yang agak ribet kita. Ini aplikasi yang paling mudah ini, snipping. Jadi ketik saja di menu pencarian, snip sudah muncul ini snipping. Kita buka ini snipping. Nah, setelah aplikasi terbuka seperti ini ya, supaya nggak menutup ya, kita geser, atau di tengah sini juga boleh. Kita pilih menu, langsung memilih menu new, artinya kita akan memotong baru. Pilih new, maka otomatis dia akan, kita taruh di sini dulu ya, mulai dari sini sampai ke sini. Bagian lain akan kabur ya. Setelah selesai kita lepas, otomatis nanti akan masuk ke dalam aplikasi snippingnya. Saya lepas. Nah, ini sudah langsung masuk ke dalam aplikasi snipping. Nah, setelah ini kita langsung simpan. Save snip. Kita taruh juga di dalam bank soal kita, foldernya. Kita satukan di dalam bank soal. Jadi kita buat gambar box gitu aja lah ya, box, save. Kalau sudah, sementara kita tutup. Sama halnya dengan burung Garuda tadi ya, kita bisa potong sini, kita bisa potong ini ya dengan cara yang sama. Buka snippingnya. Nah, dengan cara snipping jika kita gunakan untuk memotong ini sama new, maka bagian akan kabur. Kita blok saja bagian burung Garuda yang mau kita potong. Ini agak sempit ya, harusnya kita geser terlebih dahulu nih kalimat kata-kata burungnya ini. Oke, anggap saja ini sudah seperti ini, kita lepas, maka akan masuk, lalu kita simpan. Nah, ini tadi yang box ya, ini kita bisa simpan lagi dengan Garuda. Berarti sudah ada 2 file. Jadi cara memotong atau mengambil file yang kita akan masukkan ke dalam pertanyaan di Google Form ini, bisa langsung mengimport dari sini file yang sudah kita miliki, apakah didapat dari browser internet atau seperti apa, atau
file yang sudah kita simpan melalui hasil potongan gambar melalui aplikasi snipping. Oke, untuk cara yang ketiga ini tadi kita sudah memotong, maka kita coba masukkan di sini file yang box ya. Kita cari ini yang boxnya, kita masukkan. Nah, otomatis masuk ke sini. Lalu soalnya, lalu kita ambil soalnya. Ini contoh saja nih, ini petunjuk ini. Kita ambil soalnya opini yang ada dalam tag di atas. Kita masukkan ke sini. Kemudian pilihan gandanya kita ambil. Oke, kita masukkan ke bagian pilihan ganda. Oke, seperti biasa kita tentukan kunci jawaban. Contohnya saja ini. Kemudian kita kasih nilai 1. Nah, kita sudah dapat 3 soal ya dalam membuat soal online dengan Google Form. Baik, selanjutnya kita ingin mencoba membuat jenis soal yang lain, yakni soal esai ya, soal esai. Ini pilih wajib isi, kemudian di atas juga kita pilih wajib isi. Ini juga wajib isi. Kita mau mencoba membuat soal jenis pilihan bentuk esai ya, bentuk esai. Contohnya pertanyaannya adalah sama dalam bentuk gambar ya. Saya ambil dulu gambarnya. Nah, ini agak besar sesuai dengan gambar aslinya. Lalu kita akan menentukan jenis soal ini adalah dengan jawaban singkat. Jawaban singkat. Nah, jawaban singkat. Lalu kita letakkan jawabannya. Kunci jawabannya kita letakkan. Pertanyaannya dulu ya. Pertanyaannya dulu kita buat di sini. Saya close dulu ya. Pertanyaannya adalah sebutkan nama logo tersebut. Nah, ini logo ini, apa nama logonya ini? Kita kasih poin 1. Nah, di sini di dalam jenis saya tutup dulu. Untuk jenis jawaban singkat, maka kita bisa menambahkan kunci jawaban dengan memasang atau dengan mengetik ya kunci jawabannya ini sesuai dengan jawaban yang benar. Kita buat di sini. Nah, jawaban yang benarnya adalah kita buat Tut Wuri Handayani ya kan? Tut Wuri Handayani. Nah, ini alternatif jawabannya bisa lebih dari 1 ini. Mengapa demikian? Karena bisa saja ketika anak menganggap Tut Wuri Handayani, dia memberikan ketikan seperti ini. Tut Wuri Handayani. Bisa juga dengan cara memberikan spasi. Maka kita bisa menambahkan alternatif jawaban lain. Contoh, Tut Wuri Handayani. Jadi ini dipisah, 3 tag ini dipisah. Kemudian masih ada alternatif lain, mungkin dia menggunakan huruf balok. Ya, kita tambahkan di sini. Tut Wuri Handayani. Bisa jadi cap lock-nya dalam keadaan hidup. Kemudian kita bisa tambahkan lagi, bisa jadi dia hanya huruf kapital di pangkal. Kemudian seperti ini ya. Tut Wuri, W-nya juga besar. Ada tidak alternatif lain? Nah, kita bisa tambahkan di sini, misalnya dia mengetik huruf besar semua, tetapi dalam keadaan rapat. Handayani. Nah, ini kesannya memang agak ribet karena kita harus memasang nama-nama ataupun kunci jawabannya lebih dari 1. Ini hanya untuk mengantisipasi kemungkinan anak mengetik dengan kondisi pengetikan yang salah, tetapi maksudnya sama. Tapi kalau soal-soal yang mungkin lebih lugas daripada ini, lebih jelas,
misalnya logo yang lebih jelas lagi, yang mungkin Garuda Pancasila, gambar apakah ini, misalnya Garuda Pancasila, itu kan juga cuman sedikit ya alternatifnya, Garuda spasi Pancasila, huruf besar dan huruf kecil saja kemungkinan yang akan kita pasang sebagai alternatif kunci jawaban. Ini kunci jawaban. Ketika anak menjawab seperti ini, maka semuanya boleh benar, dianggap benar. Tetapi apabila dia membuat lain daripada ini, maka dianggap salah. Tapi tentu nanti kembali kepada penilaian guru. Kalau ternyata anak mengetik kurang juga kata-katanya, misalnya Tut Uri Handayan, misalnya seperti itu, maka hakikatnya sebenarnya benar. Tetapi ternyata dalam hasil penilaian kan salah itu, karena kurang dari hurufnya kurang dan tidak sesuai dengan pilihan yang 5 ini, maka nilainya salah. Tapi guru nanti akan melihat apakah itu bisa dibenarkan atau memang salah, benar-benar salah. Oke, sudah. Ini sudah kasih poin, kita langsung pilih selesai. Baik, Bapak Ibu, kita anggap saja soalnya sudah cukup ya. 1, 2, 3, 4 soal. 4 soal saja. Baik, jika ini sudah selesai, kita uji coba dulu ya. Soalnya boleh kita uji coba dengan cara mengklik pratinjau. Di sini ada pratinjau uji coba untuk melihat. Pilih pratinjau. Maka kita akan mencoba menjawab, masukkan nama. Ini ada bintang, ini ada wajib ya. Wajib dijawab. Rudi ya. Kemudian Rudi memasukkan kelasnya, kelas 10 IPA. Kemudian tanggalnya, misalnya tanggal ini. Kemudian dia pilih berikutnya. Dia masuk ke dalam soal, semakin mendalam. Oke, dia jawab ini ya, misalnya dia jawab ini, kemudian yang kedua dia jawab lambang negara, kemudian yang ini dia jawab mungkin ragu-ragu, dia jawab yang ini, kemudian sebutkan nama logo di bawah ini. Jawabannya apa? Mungkin dia ketik Tut Uri ya, Tut Uri Handayani. Kalau seperti ini pasti salah nih, karena W-nya kecil ya. Kita nggak ada pilihan W kecil. Kita anggap saja ini seperti ini, karena dia mencontoh tulisan ini ya. Oke, kalau sudah, kita coba kirim. Ya, sudah kirim. Kemudian bagi siswa, kita bisa langsung memberikan pilihan kepada mereka, apakah kita dibenarkan mereka untuk melihat skor, atau bisakah mereka mengirim lagi, menjawab 2 kali. Ini kita yang menentukan. Di mana pengaturannya, kita balik lagi ke soal. Kita masuk lagi ke bagian setting setelan ini. Dari 2 hal ini, mana yang ingin kita izinkan kepada siswa, kita mungkin boleh berikan siswa untuk melihat skor, tetapi dia tidak boleh mengirim tanggapan lain. Ini kita lihat di dalam setelan. Ini kumpulkan alamat email di bagian umum, tidak perlu masuk batasi ke 1 tanggapan. Nah, ini kita hanya memberikan 1 tanggapan saja, kita contreng, artinya nanti bagian kirim tanggapan lain ini akan hilang. Kemudian ini kalau kita checklist bahwa anak bisa mengoreksi. Oleh karena itu ini kita tidak usah checklist ya, kita tidak checklist. Ini juga tidak kita checklist. Kita pergi ke presentasi. Nah, ke sini kita bisa tambahkan ya. Di sini tampilkan status progress. Ini tidak. Acak urutan pertanyaan. Nah, ini yang saya maksud tadi. Dia akan acak. Kemudian kita pilih buat pesan konfirmasi. Terima kasih. Ujian Anda sudah kami terima. Nah, seperti itu ya. Kita simpan. Tunggu dulu, kita lihat di kuis. Ya, ini pertanyaan tak terjawabnya kita tunjukkan tak? Nggak usah ditunjukin ya. Kemudian jawabannya benarnya kita kasih tak ke mereka. Kalau kita kasih ke mereka, nanti ketika mereka melihat poin ini, melihat skor, akan nampak mana soal yang benar
Kalau mereka menjawab salah, langsung nampak soal benarnya. Kalau misalnya kita hilangkan, maka mereka tidak tahu. Bagusnya kita hilangkan saja supaya mereka tidak dapat tahu jawabannya, supaya mereka nggak berbagi-bagi pula dengan teman-temannya. Yang kita izinkan hanya melihat nilai poin, ya. Kalau sudah, kita simpan. Nah, kita ada respon 1 nih tadi ya, uji coba yang tadi. Kita coba uji coba kedua lagi ya. Saya tutup yang ini, saya uji coba lagi. Nah, ini ikut tershuffle ya, ikut teracak yang ini, bagian ini. Ini kan bagian nama, kelas, dan ini pun ikut teracak, nggak apa-apa, kita buat ini tanggal 8, kemudian kelasnya adalah kelas 10, nama anak adalah Winda. Nah, berikutnya kita lihat jenis soalnya, ini langsung ke atas ya, langsung ke atas, nggak apa-apa, yang penting dia terjawab. Ini dia jawab ucapan selamat, kemudian Winda menjawab ini dengan B, kemudian ini dia menjawab dengan kata-kata tanpa spasi ya, Puri Handayani. Misalnya begini, nah ini misalnya begini nih, kan salah nih. Nah, tapi nggak apa-apa, nanti kita lihat. Nah, ini dia jawab juga lambang negara. Nah, kita kirim. Apa pesan yang akan muncul? Nah, terima kasih, ujian Anda sudah kami terima. Ini yang ucapan terima kasih ini kita setting. Lalu tidak bisa mengirim atau menjawab 2 kali ya. Tidak bisa menjawab 2 kali karena kita sudah hilangkan tadi. Dia hanya bisa melihat skor. Sekarang kita lihat skornya. Ini dalam status siswa ya. Siswa bisa melihat bahwa dia benar 2 dari 4. Ini oke, ini tidak perlu karena ini memang tidak ada poinnya. Nah, di sini ini dianggap 1 betul, ini dianggap salah, ini dianggap salah ya, 0 dari 1. Nah, logo ini juga dianggap salah. Nah, di sini bagian yang kita guru ya menilai bahwa ini sebenarnya benar, tetapi siswa menjawab salah karena dianggap ini tulisannya kurang, ya, tulisannya kurang. Paling siswa akan protes, Bu, kenapa Bu kok saya salah ini Bu? Ini kan sudah benar. Ini karena hanya tulisannya. Jadi nanti kebijakan guru untuk membenarkan atau memberikan nilai kepada siswa, meskipun dalam jawaban siswa ini dianggap salah oleh aplikasi atau oleh Google Form, karena memang dalam sistem penilaian Google Form tentu jawaban yang benar adalah jawaban sesuai kunci jawaban. Bapak Ibu, demikian ya. Untuk melihat uji coba Google Form ini. Saya tutup dulu. Nah, di sini ada 2 ya, ada 2 respon. Ini Bapak Ibu akan melihat siapa saja yang menjawab. Ini dari sisi guru melihat respon di sini. Kemudian kita lihat di individual, ini rekapan semua, ringkasan, rekapan semua sampai ke bawah. Kita lihat di bagian individual, kita melihat bagian siapa saja. Ini ada 1 dari 2, ada 2 orang yang menjawab ya. Kita lihat siapanya namanya. Pertama Rudi, ini punya Rudi. Kemudian yang kedua kita lihat, ini adalah punya Winda. Jadi nampak hasilnya. Ini yang salah tadi ya. Nah, kalau yang Rudi kita lihat juga salah. Ini 2 salah, 2 betul juga. Ya, ini salah dia karena mengetik tadi layaninya salah. Kemudian kalau dia lihat yang Rudi tadi, dia menjawab 2 juga betul, 2 salah. Yang betul mana? Ini salah. Burung Garuda benar. Kemudian yang ini dianggap salah. Yang ini benar karena dia mengetik tulisannya benar sesuai kunci jawaban yang diberikan guru. Baik, selanjutnya untuk melihat rekapan, guru bisa melihat di bagian ini spreadsheet. Spreadsheet ini untuk melihat rekapan dalam bentuk format Excel. Guru silakan Bapak Ibu tinggal mengklik di sini ya. Mengklik di sini, langsung saja buat dengan nama file latihan soal 1. Buat. Otomatis akan terbuka spreadsheet ya, tampilan Excel yang hanya dibuka oleh guru ya. Tanggal, nama Rudi nampak di sini. Ini seluruh jawaban yang dibuat siswa nampak di sini. Ini soal yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat ya. Dia akan otomatis tampak di sini.
Nah, ini jawaban benar salahnya nanti guru yang menentukan bagi siswa. Ini dalam rekapan respon ataupun seluruh jawaban para siswa. Jika sudah, dia boleh tutup, atau ini bisa di-download ya, bisa di-save as, menjadi file. Ini download juga bisa dalam Excel, nanti akan masuk ke dalam file komputer Bapak Ibu. Kemudian kita tutup dulu. Bagaimana cara untuk memberikan link soal ini kepada siswa? Caranya dengan kirim ya, memilih menu kirim. Nah, pilih menu kirim, kemudian kita pilih bagian tautan ini. Ini kirim melalui email, ini kirim melalui link. Nah, kirim melalui link, kita bisa share melalui grup WA misalnya. Nah, ini kita copy. Kalau ini terlalu panjang, kita perpendek URL-nya atau halaman ini biar agak pendek. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita salin, maka nanti kalau misalnya kita berada di WA, nanti kita akan paste saja. Ini contoh ya, saya paste di sini, pastekan di sini, tinggal kita berikan kepada anak-anak. Silakan menjawab pertanyaan di bawah melalui link ini. Nah, ini kita tinggal kirim ke siswa, maka siswa bisa langsung memilih link ini. Oke, seluruh file yang tadi kita buat tersimpan di dalam file, termasuk file Excel tadi, spreadsheet yang sudah kita buat sebagai data rekapan. Siswa juga akan masuk ke dalam folder Bapak Ibu yang ada di dalam Google Drive. Oke, kembali kepada file PowerPoint kita tadi, maka di sini saya sudah buatkan pengaturan di Google Form-nya bahwa setting-setting yang perlu kita lakukan seperti tadi, share link ke siswa sudah ya. Pengaturan soal, koreksi soal tadi juga sudah di dalam pengaturan. Kemudian pengaturan selesai menjawab, memberikan pesan kepada siswa terima kasih. Kemudian pengecekan hasil jawaban melalui respon yang sudah kita tunjukkan. Kemudian rekapan nilai siswa menggunakan Microsoft Excel atau Google Spreadsheet yang tadi sudah kita demokan. Demikian Bapak Ibu, sudah selesai kita membuat soal online melalui Google Form bagi Bapak Ibu yang mungkin pemula. File ini, file petunjuk ketentuan pembuatan ini akan saya sharekan di kolom deskripsi. Bapak Ibu bisa mendownload nanti untuk mengambil ataupun untuk menjadikan pegangan ataupun pedoman di saat mempraktekkan pembuatan soal online ke depan. Semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.